Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia Sehat dalam talk show spesial kita. Hari ini bersama dokter kita, dokter senior ya, Dokter Handrawan Nadesul sudah akan bergabung bersama kita dalam dialog kita hari ini soal ginjal. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya juga yang tidak kalah ganteng, yaitu ada rekan saya Bung Pande. Apa kabarnya nih Bung Pande? Ya baik Bung Hasan. Nah ya, dialog spesial kita hari ini ya, bersama Dokter Handrawan ini. Saya baru nimbrung nih. Kemarin nggak dibolehin. Iya, ini biar tambah seru. Oke, ya siap. Oke, ini ada Dokter Handrawan sudah bersama kita. Gimana kabarnya hari ini Dokter Handrawan? Ya, sahabat Indonesia Sehat, kabar baik. Salam sehat. Senyumnya itu yang nggak Ini kalau ini soal Dokter Handrawan perpaduan antara saintis dengan seorang seniman ini Bung. Kalau udah ngomong puisi ini saya selalu mantau terus ini puisi-puisinya Dokter Handrawan. Bangsanya kalau saya perempuan tuh udah langsung jatuh cinta. Oke Bung, ini apa bahasan kita hari ini dengan Dokter Handrawan? Iya, rasanya ini topik yang cukup membuat kita bergidik juga ya. Ini tentang gagal ginjal. Apalagi kan kemarin itu ada isu begitu besar terkait dengan gagal ginjal, tapi bukan untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak. Gagal ginjal akut kemarin gitu banyak banget gitu ya, dan itu menyadarkan kita bagaimana resiko ketika ada masalah di ginjal kita. Dan ini juga kalau kita soroti lagi, banyak sebenarnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita ini sebenarnya merusak ginjal ini. Itu yang perlu kita tanyain nanti sama dokternya nih. Ini punya catatan komplit ini, macam-macam ini kayaknya ini yang nanti kita langsung saja ke Dokter Handrawan. Ini apa sebenarnya yang terjadi dengan masyarakat kita, dengan kita semua nih Dokter Handrawan ini sampai ginjal ini sampai terancam demikian gawat ini dok? Ya, terima kasih. Sebetulnya gagal ginjal bisa dicegah. Karena penyebab semua gagal ginjal, kalau kita lihat mungkin ada lebih 10, itu bisa dicegah. Jadi kalau orang sejak awal penyebabnya itu ditekan, dicegah, itu gagal ginjal tidak terjadi. Nah masalahnya di kita, mohon maaf, masyarakat kita mengabaikan anyang-anyangan misalnya. Ya itu istilah Sunda tuh ya. Anda tahu anyang-anyangan tuh? Nah kalau buang air kecil, rasanya gitu, panas, nggak enak gitu. Itu kalau saat itu diobati, itu dia tidak naik kumannya. Karena anyang-anyangan itu bukan mitos minum air setengah matang, mitos suka nahan kencing, bukan. Tapi memang ada infeksi di sana. Infeksi itu dari mana? Satu, maaf, di Indonesia kalau cebok itu kan keliru. Cebok yang benar itu bukan dari belakang ke depan. Kalau dari belakang ke depan berarti dari liang dubur dibawa ke depan ke saluran kencing, vagina. Nah, yang benar itu dari depan ke belakang. Jadi pakai handuk juga begitu, bukan seperti kayak kuda lumping begitu. Tapi dari depan ke belakang. Nah, ini diajarkan di dunia barat ya, orang-orang terdidik di luar negeri, ibu-ibu itu pada anak gadisnya mengajarkan bagaimana cara cebok yang benar. Nah, bahwa cara cebok yang keliru itu salah satu sebab kenapa sering terjadi anyang-anyangan. Kedua, itu yang juga sering, itu maaf, sehabis hubungan seks harusnya langsung buang air kecil. Nah ini yang tidak disadari. Jadi kalau pengantin baru atau suami istri 1-2 hari setelah melakukan hubungan, rasa anyang-anyangan pasti sebabnya karena setelah hubungan seks tidak buang air kecil. Jadi saya sampaikan, selesai hubungan seks, langsung buang air kecil. Ada yang bilang, oh ya dok, saya habis hubungan seks, langsung saya di kasur kencing gitu. Kan dokter bilang langsung kencing. Ya bukan di kasur, maksudnya turun. Ya itu karena diterima. Dan ini berlaku untuk laki ataupun yang perempuan? Oh tidak, wanita. Kita bicara cebok itu kan wanita. Nah hubungan seks yang sering mengalami infeksi 1-2 hari setelah melakukan hubungan yang tidak bersih, dan hampir sebagian besar hubungan seks tidak bersih. Karena di kulit kemaluan, ya di sekitar kemaluan wanita itu ada kuman. Ya. Jadi kalau tidak bersih, berarti ada kemungkinan kuman yang di sekitar itu terbawa masuk lewat saluran kencing. Nah kalau langsung kita pipis, kumannya hanyut, terbawa air seni. Itu sebetulnya praktisnya begitu. Nah ini tidak dihiraukan, maaf ibu-ibu yang mungkin di pedesaan, tidak tahu sama sekali, ya sudah hubungan seks, tidur dan sebagainya.
Anyang-anyangan sering terjadi. Kalau kita lihat persentasenya cukup besar. Nah, yang masalah di daerah ibu-ibu tidak tahu, dibiarkan anyang-anyang berlarut-larut. Kuman itu dalam hitungan jam berbiak ribuan jutaan. Nah, semakin lama semakin hebat dia naik ke kandung kencing infeksinya. Nah, kandung kencing tidak diobati juga. Apa keluhan? Aduh, suka nggak enak di atas kemaluan. Nah, itu infeksi saluran kencing. Sering demam, hilang timbul. Dibiarkan naik ke ginjal, infeksi ginjal. Infeksi ginjal yang berbulan-bulan bertahun-tahun, ujungnya gagal ginjal. Jadi gara-gara tidak bersih itu. Tidak pipis. Nah, gara-gara soal sederhana. Tapi karena tidak tahu. Nah, saya berharap dengan pengetahuan ini bisa dicegah. Jadi salah satunya yaitu infeksi. Jadi mulai sekarang nih buat Bapak Ibu yang mendengarkan dialog ini, kalau habis iwik-iwik tadi langsung buang air pipis. Dan tidak hanya itu tadi, edukasi terkait dengan cara cebok yang benar itu rasanya saya tidak pernah sampai lulus sekolah itu nggak pernah. Tidak pernah dengar. Ya. Padahal itu cukup cukup simpel, tapi efeknya sangat besar. Ya, jadi karena tidak tahu itu terjadi anyang-anyangan, sering terjadi. Dan tadi ini kalau Bung Pandey ini habis hubungan tuh langsung buka HP, Dok. Oh iya, tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kan perempuanmu. Oh, yang bahaya tadi perempuannya. Iya. Jadi diingetin Bung Pandey maksudnya. Jadi habis selesai tuh langsung ke kamar mandi gitu loh. Jangan buka HP. Ibu-ibu juga rasanya juga banyak nih jangan-jangan ya. Jadi jangan ambil selimut langsung tidur. Iya. Jadi sejak dengar dialog ini, jadi harus sudah mulai ngeh ya. Tadi ya sebenarnya ada banyak cara yang sederhana, simpel ya, Dok ya, untuk mencegah berbagai penyakit-penyakit yang membahayakan seperti ginjal tadi. Bayangkan ya siapa yang bisa menduga Bung ya gara-gara tidak buang air kecil setelah berhubungan ternyata bisa potensinya besar. Potensi ke ginjal sana ya. Baik, ini apalagi dokter? Ya. Jadi catatan dokter. Jadi gagal ginjal itu prosesnya tahunan. Jadi infeksi bukan sekali dua kali tapi sudah lama dibiarkan. Jadi yang kita sebut penyakit infeksi ginjal menaun, chronic kidney diseases. Nah, ini lama. Nah, di Indonesia mohon maaf, kebanyakan di antara kita itu kalau belum komplikasi, belum kritis, belum ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, yang terjadi di Indonesia begitu. Itu makanya BPJS itu sampai tekor 20 sekian triliun karena memang kasus-kasus yang kritis itu salah satunya gagal ginjal itu sudah banyak sekali. Yang mestinya kalau ada edukasi gini, orang tidak harus menjadi gagal ginjal. Toh. Karena mengobati anyang-anyangan gampang, 2-3 hari antibiotik sembuh, mati, habis kumannya. Tapi karena tidak dibunuh antibiotik, berbiak-biak, hitungan jam tuh ratusan ribu, berjuta-juta, dia naik ya dari saluran kencing bawah, masuk ke kandung kencing. Kandung kencing itu adanya kan di atas kemaluan, buli-buli. Nah, di situ infeksi, dibiarkan banyak lagi kumannya naik ke ginjal. Ini berapa lama, Dok, biasanya, Dok, bisa terjadi seperti itu? Tahunan. 15 tahun, 20 tahun? Oh, enggak. 2-3 tahun. Oh, ya. Jadi tergantung berapa jumlah kuman yang masuk, apa jenis kumannya. Dia semakin ganas semakin cepat. Nah, ini baru satu ya, infeksi ginjal. Belum obat. Obat-obatan juga merusak ginjal. Jadi obat yang sederhana, aspirin, ya, obat flu, kalau terlalu sering, struktur ginjalnya rusak, glomerulusnya rusak. Nah, itu yang masyarakat kita, saya membaca, mengamati, gampang sekali minum obat. Kalau kita di luar, di Singapura misalnya, apalagi di Amerika, tidak gampang minum obat. Dan dokter tidak mudah meresepkan obat. Kalau bisa tanpa obat, mereka nggak usah minum obat. Bahkan sesudah operasi pun nggak dikasih Panadol, paracetamol, dan sebagainya. Di kita kan ngobatin sendiri. Beli sendiri bisa. Self medikasi. Nah, karena apa? Ya, warung ada tersedia. Bahkan maaf itu di toko-toko obat yang bebas di luar apotek bisa dapat obat antibiotik dan sebagainya. Jadi saya cenderung masyarakat kita self medikasi, jadi medikasi yang membahayakan dirinya tanpa dia sadari karena tidak tahu. Antibiotik, obat mah, obat sakit kepala, obat kolesterol itu harus atas indikasi dokter. Dokter yang tahu kamu perlu. Tapi karena mengobati sendiri tidak perlu pun tetap diminum. Diminum untuk waktu yang lama itu yang berbahaya. Nah, obat diminum sekali lagi saya pernah sampaikan maslahat mudarat. Kalau maslahat lebih besar dari mudarat,
jadi benefit sama risikonya lebih besar, benefitnya, manfaatnya, kita pakai obat itu. Termasuk, dok, saya seumur hidup minum obat. Ya kalau itu menyelamatkan jiwa Anda, minumlah. Dengan konsekuensi menanggung efek sampingnya. Semua obat paling ringan pun ada efek samping, termasuk terhadap ginjal. Maka obat-obat tertentu yang wajib kita minum dan dia efek sampingnya pada ginjal, ginjalnya dimonitor. Setiap 3-6 bulan diperiksa, fungsinya menurun enggak? Begitu fungsinya menurun, obat harus di-stop. Jangan dibiarkan. Cara monitor gimana, dok? Diperiksa fungsi ginjal. Rumah sakit? Laboratorium, lab. Tes darah. Nah, dokter diperiksa, dokter bilang fungsi ginjal yaitu urium, kreatinin, diperiksa GFR-nya, kemampuan menyaringnya setiap menit berapa, itu dideteksi. Begitu itu turun fungsinya, kreatininnya naik, uriumnya naik, ya udah obat harus dihentikan, mau tidak mau dicari obat yang tidak punya efek terhadap ginjal. Nah itu makanya pentingnya pengawasan dokter ya seperti itu. Dan ini terutama ini catatan tersendiri Dokter Handarawan ini Bung ya buat Bapak Ibu masyarakat yang punya penyakit yang harus rutin minum obat ya. Betul. Jadi memantau kesehatan ginjal. Ya. Gitu. Dan memang ini terutama untuk penyakit-penyakit yang seperti diabetes, hipertensi, yang minum obat jangka panjang ya. Itu saya sering kali menemukan orang-orang yang beli obat sendiri. Oke. Mau beli obat apa, Bu? Mau beli obat diabetes. Apa mereknya? Dia sendiri yang nyebutin. Udah kontrol ke dokter belum? Enggak. Kemarin ini dikasih. Dan ini sering kali saya temukan Bu, di apotek-apotek itu. Bukan di apotek. Apotek sih mungkin lebih ada keketatan, tapi di toko-toko obat di Jakarta di Pramuka itu dengan bebasnya. Jadi mantri-mantri, bidan, perawat, mohon maaf ya, mereka melakukan itu yang melebihi kewenangan dokter. Mereka kan tidak bisa memakai obat sebetulnya. Jadi karena kondisi masyarakat kita masih bergantung pada ya pengobatan klinik ya yang tidak jelas. Kasihan. Jadi enak saja yang sebetulnya tidak perlu antibiotik ya, itu diberi antibiotik karena gampang sekali. Antibiotik efek sampingnya bisa ke ginjal. Nah, kapan flu dikasih antibiotik? Saya melihat sekali perawat di pedesaan orang flu dikasih antibiotik. Secara ilmu kedokteran baru diberi antibiotik kalau dia sudah komplikasi ada infeksi. Flu itu virus itu nggak bisa dilawan antibiotik, harus istirahat, cukup makan, ya, nggak usah antibiotik. Tapi kenapa di antibiotik? Berarti itu risknya, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Yang rugi badan, keluar duit juga untuk beli antibiotik. Nah, kapan flu dikasih antibiotik? Kalau tadinya reaknya bening, berubah jadi kuning hijau, artinya sudah ditunggangi oleh kuman. Tadinya kan virus. Karena di Indonesia dianggap flu itu penyakit yang biasa, tetap ngantor, tetap sekolah, tetap aktivitas di luar. Kondisi lagi lemah oleh virus, ditunggangi oleh kuman. Di udara ini kan kuman banyak. Pada orang normal, orang mungkin tidak gampang dihinggapi. Tapi kalau dia sudah dalam kondisi flu, itu rentan. Nah, ditunggangi namanya superbug. Nah, kondisi superbug ini yang setelah 3-4 hari flu, kemudian dahaknya berwarna kuning atau hijau, tambah parah. Nah, ini pada saat itu mulai dikasih antibiotik. Jadi harusnya penggunaan antibiotik itu lebih bijaksana, lebih hati-hati. Betul. Ya? Jadi tidak sembarangan untuk itu ya. Baik, gimana nih Bung Pande? Ini tapi kan untuk saat ini, tapi memang dok, Bung Pande untuk antibiotik, saya juga mengalami kalau untuk pembelian di apotek sudah agak lebih ketat. Tidak seperti dulu ya, 5 atau 10 tahun lalu beli langsung dikasih. Sekarang sudah langsung ditanya mana resepnya, ditanyakan resepnya ya. Nah baik, kembali ke soal ginjalnya dok. Ini sebenarnya masih banyak lagi nih catatan Dokter Handarawan ini mengenai ginjal dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lainnya. Tapi sebelum itu kita kasih yang mau minta sebentar ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.
Masih kita lanjutkan lagi dialog kita di Talkshow Indonesia Sehat, tentunya bersama Dr. Handrawan Nadesul yang bersama kita hari ini membahas masalah kesehatan ginjal. Nah tadi Bung Mande ada beberapa poin tadi disampaikan dokter, kebiasaan-kebiasaan sepele sebenarnya yang bisa mengganggu kesehatan ginjal. Ya, dan ini tadi yang kita sampaikan di awal bahwa apa yang akan kita kupas ini adalah terkait dengan kebiasaan kita yang sepele, yang terkadang kita abaikan. Bukan kita mau ngomong ginjal yang berat-berat gitu ya, gagal ginjalnya bukan, tapi apa sih penyebabnya? Ternyata tadi kebiasaan-kebiasaan kita yang kita abaikan, yang begitu sepele, minum obat sembarangan, habis habis berhubungan suami istri ternyata kebersihannya nggak kita jaga, belum lagi ketika kita buang air besar, buang air kecil gitu ya, cara ceboknya ternyata ada juga yang harus salah arah gitu. Kalau Bung Made ke mana Bung arah? Samping Bung kalau saya sampai. Dan rasanya ini sangat-sangat minim kita dapatkan edukasi ini. Betul. Gitu ya. Jadi terus terang mungkin dari sisi pemerintah saya nggak tahu sejauh mana pemerintah mengedukasi masyarakat. Kalau untuk di daerah ya oke lah kita abaikan lah. Mungkin tidak akan dapat. Tapi di kota-kota besar sekalipun ini nggak masuk, Bu. Saya mau tanya sama Dokter Handrawan ini sebenarnya informasi-informasi penting seperti ini sampai tidak menyebar ke masyarakat luas ya, pengetahuan sederhana ini di mana nih salahnya di mana? Salahnya di mana nih, Dok? Apa Menkes kurang edukasi atau bagaimana, Dok? Sebetulnya tugas ini adalah tugas puskesmas. Puskesmas itu tangan ujung dari pemerintah. Nah, puskesmas itu sebetulnya punya 12 program ya. Salah satunya adalah penyuluhan. Jadi puskesmas itu bukan rumah sakit kecil. Konsepnya adalah ujung tombak pemerintah membina kesehatan masyarakat di satu wilayah. Jadi setiap puskesmas itu punya tanggung jawab wilayah. Satu kecamatan, satu kelurahan, nah bertanggung jawab. Artinya masyarakatnya dibina, diberikan edukasi supaya mereka tidak harus jatuh sakit. Jadi preventive medicine. Jadi di mana-mana Indonesia punya konsep pencegahan, kedokteran pencegahan. Karena masyarakatnya masih kurang informasi, kurang edukasi. Jadi ujung tombak puskesmas. Puskesmas, ada penyuluhan. Tapi tidak semua program berjalan. Kenapa? Karena tidak semua program berjalan. Yang mikul tanggung jawabnya adalah puskesmas juga. Jadi puskesmas seperti rumah sakit, yang sakit bertambah banyak. Kalau puskesmas berhasil menjalankan 12 program, imunisasi, KB, ibu anak, ya, penyuluhan, segala macam, yang sakit semakin berkurang. Jadi indikasinya kalau puskesmas pasiennya datang semakin banyak, itu gagal sebagai puskesmas. Dan itu harusnya semakin menurun, karena dia dibina masyarakatnya. Tapi karena tidak dibina, datang dengan penyakit yang sama, bolak-balik itu lagi. Harusnya kan ketika penyakit yang sama, Bu, ini tidak boleh begini, supaya ibu tidak berulang. Tapi ternyata bolak-balik dengan penyakit yang sama. Jadi habis untuk belanja obat. Nah, secara nasional negara, anggaran kesehatan habis untuk belanja obat karena penyuluhannya, edukasi, komunikasi, informasinya kurang, tidak jalan. Di situ letaknya. Jadi tanggung jawabnya di situ, dan kita tahu penghargaan terhadap dokter puskesmas betapa kurang. Saya mengalami mengasuh di 3 puskesmas, betul-betul Superman. Yang bikin puskesmas konsepnya di atas, yang menjalankan kita di bawah setengah mati. Saya 120 pasien sehari, bayangkan, 120 pasien. Tidak ada dokter tidak mau diperiksa oleh mantri dan bidan. Belum kita harus ketemu camat, ketemu lurah untuk rapat membahas masalah macam temu minggon apa segala macam, itu ada aturan-aturan. Belum harus ke dinas. Boro-boro tugas sosialisasi ini ya, ngurusin pasien sehari itu 120 ya, orang. Jadi tidak bisa. Kalau kita pergi ke puskesmas, saya beberapa kali ke puskesmas itu. Saya datang jam 9 aja. Jam 9 datang. Itu antriannya udah di nomor 100-an. Dan itu terjadi setiap hari, Bung. Ya itulah. Jadi harusnya penghargaan terhadap dokter puskesmas ditingkatkan supaya dokter puskesmas tuh mikirnya nggak mikir yang lain. Jadi kondisi di Indonesia itu karena penghargaan terhadap tenaga medis itu kurang.
Jadi harus cari objekan sana sini supaya bisa hidup sebagai dokter. Ini mudah-mudahan dialog ini didengar oleh Menteri Kesehatan kita nih, dan capres-capres yang baru. Nanti kita bikin di TikTok, Bung. Iya, biar dilihat sama ibu-ibu. Oke. Gampang kan, nggak Iya, perlu iya. kita kunjungan. Betul. Ibu-ibu langsung lihat Ibu-ibu nanti. bisa lihat TikTok ya. Insya Allah untungnya ada dialog-dialog sederhana Nah, seperti ini ya dok ya. Paling nggak bisa kita jadikan bahan kita Ya. teruskan ke Betul. masyarakat yang di daerah, di kampung untuk punya pengetahuan yang baik seputar kesehatan ya. Oke, tadi seputar ginjal lagi. Ginjal lagi, ya. Sudah ada 3. Wah, udah 3 nih. Apa lagi nih? Nah, Kata dokter. sebetulnya hipertensi ya. Saya dulu di puskesmas juga bingung kok ibu-ibu, bapak-bapak dari daerah terpencil, saya kebetulan di puskesmas terpencil, banyak yang darah tinggi. Orang punya bayangan orang darah tinggi itu orang kota, orang yang kaya raya dan sebagainya. Ternyata tidak. Saya di Kabupaten Bogor itu menemukan kasus hipertensi untuk ukuran daerah pedesaan itu relatif tinggi. Saya bertanya, kemudian saya mengamati observasi sendiri, di Bogor itu konsumsi ikan asin bertonton setiap hari. Jadi penyebabnya karena mereka, hanya mampu beli ikan asin. Jadi hipertensi itu yang bukan keturunan, itu penyebabnya karena asin yang kita makan berlebihan. Jadi siapapun, orang kaya, orang tidak mampu terlebih, itu akan kena hipertensi yang bukan turunan. Kita tahu hipertensi ada turunan, itu kita mau apapun kita bawa dari ini. Tapi yang bukan turunan itu penyebabnya bukan makan daging. Sering orang tanya, oh jangan makan daging nanti darah tinggi. Bukan. Darah tinggi lebih sering karena garam yang kita makan berlebihan. Kalau kita ke Singapura, restoran semua tuh anyep, hambar. Karena pemerintah ikut campur. Hati-hati, jangan rakyat kita menderita hipertensi. Nah, di kita kan tidak ada aturan itu. Selain itu juga banyak masyarakat tidak tahu kalau penyebab hipertensi itu garam yang berlebihan. Lagi-lagi edukasi berarti. Nah, statistik yang saya baca, orang Indonesia mengkonsumsi garam 15 gram satu hari. Padahal cuma butuh 5 gram, 10 gram itu berlebihan. Belum orang Sunda, ya makan ikan asin, semua serba asin. Itu mungkin lebih dari 15 gram, rata-rata 15 gram. Kelebihan itu yang menyebabkan kenapa tekanan darahnya meninggi. Nah kalau tekanan darah meninggi dan tidak pernah diperiksa karena gejalanya relatif tidak ada. Orang darah tinggi kadang-kadang tidak merasa, yang bilang di sini pegel belum tentu. Dan saya banyak menemukan orang Indonesia yang sampai sudah usia usur belum pernah ke dokter. Ditanya berapa Pak tekanan darah? Nggak tahu, belum pernah periksa. Coba bayangkan. Pas diperiksa Padahal mungkin dia sudah bertahun-tahun tekanannya tinggi. Tahu-tahu dia sudah gagal ginjal. Sudah komplikasi stroke, sudah komplikasi ke jantung. Komplikasinya terakhir ya gagal ginjal itu. Ya seperti itu. Sederhana kan? Padahal kalau dia ke puskesmas, walaupun dia sedang tidak sakit, ke puskesmas itu bukan hanya karena sakit. Konsultasi. Saya itu kondisinya baik enggak? Sekedar diukur saja dia tahu, oh ya ternyata darah saya tidak tinggi. Yang terjadi tidak pernah diperiksa tekanan darah. Orang Indonesia begitu. Itu makanya penyakit kritis termasuk komplikasi dari darah tinggi, stroke, serangan jantung, ginjal, itu tinggi. Dan menjadi penyakit kritis. Bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, hipertensi dibiarkan komplikasi. Jadi salah ikan asin ini dok. Ikan asin. Yang asin-asin. Ya, Ini baru ikannya nih. Ya, mohon maaf. Belum bicara telur asinnya nih dok. Iya, telur asin sih kalau di laut direndam ya. Waduh ya ikan asin ya. Jadi Terus ikan asin Bung Hasan yang kemarin mau dikemanain Bung? tak balikin lagi ke laut. Jadi Suruh berenang lagi. air tawar ke sungai ya. Baik jadi oke, jadi makanan-makanan teman ya. Tadi kalau dokter tadi sempat bilang ya kalau di luar ya restoran atau rumah makan lebih hambar. Ya kalau di Indonesia diterapkan hambar ya sepi semua Ya, dok, sepi. warung makan. Karena memang ya masyarakat Kebiasaan kita ini lagi-lagi memang kebiasaan. lidahnya tuh memang ini ya memang tajam gitu ya. Kalau nggak ketemu yang Asin. gurih, yang asin pedas tuh kayak rasanya nggak ketemu. Cita rasa seseorang itu diciptakan ketika dia mulai disapih. Jadi pentingnya anak 1 tahun sudah disapih, dia bebas makanan orang dewasa. Meja makan ibu tuh asin nggak? Kalau meja makan ibu asin, satu keluarga suka asin. Jadi diciptakan. Jadi kembali lagi edukasi, ibu tuh harus edukasi. Makanan yang sehat tuh tidak boleh terlalu asin. Kalau dari kecil tidak asin, dia nggak terbiasa. Begitu asin dia nggak mau.
Tapi sebaliknya karena terbiasa asin, kurang asin tambah lagi. Di kita kan begitu, di restoran apa tambah kecap asin lagi. Karena memang nikmat ya, asin itu memunculkan rasa. Selera, Rasa. meningkatkan selera. Rasa. Ya. Oke, jadi diciptakan Hipertensi. di meja makan ya oleh ibu ya. Ibu menciptakan lidah Tidak, ya. Keluarga. keluarga, selera. seleranya apa? Oke, untungnya kalau di keluarga saya itu lebih banyak cenderung ke arah asam, Bung Pandi. Iya. Jadi kalau saya pulang rumah, istri itu asam gitu. Asam, Ya. Karena apalagi kalau nggak bawa duit dong. Ya, tanggung bulan asam pasti. Iya, nggak bawa duit, pulang malam tuh langsung itu jelas gitu. Oke, itu tadi ya Pak Bu ya. Jadi ini buat ibu sekali lagi, ini buat ibu nih Bung Pandi ya, buat ibu-ibu ya. Tadi pesan dokter ya untuk meja makan ya. Tadi kalau masak ya berarti penggunaan garam ya, rasa Ya, ya, dibatasi. ini harus lebih apa ya dok ya lebih. Jadi kalau ada keluarga ada yang salah satu saja menderita darah tinggi, perhatikan masak tanpa garam dulu. Garam disediakan di meja makan. Jadi nambahkan secukupnya. Itu prinsipnya begitu. Keluarga yang ada salah satu atau banyak menderita hipertensi, masak tidak pakai garam. Jadi menambahkan garam di meja makan ada. Nah, terlebih kalau bisa garam yang low sodium ada dijual di supermarket. Garam yang natriumnya rendah. Jadi walaupun asin dia natriumnya rendah. Karena yang bahaya dari garam itu natrium, sodium. Itu yang tidak boleh. Nah, sodium ada di micin, di penyedap juga ada sodiumnya. Itu natriumnya itu. Bukan garamnya sepenuhnya, karena garam itu NaCl, natriumnya itu yang bahaya. Dengan garam rendah sodium tadi Nah, aman untuk aman. Mau asin bagaimanapun, tambah harganya memang agak Lebih mahal. mahal, Ya, untuk kesehatan lah. Oke, baik. Oke, ini kalau Bung Pandi nggak masalah nih soal Nggak apa ya. Bung Pandi ya. Oke, Enggak, saya nanti nggak pakai garam aja udah. Tidak, Nggak usah pakai garam. Oke, kalau kan Bung Pandi kan hobi masak nih. Bagaimana Anda kalau menyiasatin itu tadi, Bung? Dengan tadi saran dokter kalau mau sehat tadi kurangi rasa garam, apa biasa yang rempah Kalau yang bisa kita secara tambahkan? keseluruhan memang ada yang belum bisa saya rubah. Ya. Misalnya untuk masak-masakan yang sifatnya misalnya masakan besar, gulai itu enggak. Tapi kalau untuk sayur-sayuran terutama yang rebus, itu biasanya garamnya sedikit atau sama sekali nggak pakai garam. Oke, apa Makanya tes anak-anak apa yang pada nggak Anda- mau. Rasa apa yang Anda mainkan di sana, Bung? Rempah Biasanya yang bisa kasih dipakai? rempah. Oke, rempah Bawang, seperti bawang merah, oke. bawang putih, kasih daun salam ataupun yang serai. Oke. Itu mengganti. Tapi lagi-lagi memang tidak gampang untuk diterima oleh anak-anak, terutama ya. Tapi lambat laun mereka dengan muka cemberut akhirnya mereka makan. Oke, baik. Ya, jadi dengan meminimalisir menyiasatin Betul. tes yang asin tadi. Memang kalau asin itu memang tidak tergantikan, ya dok ya. Ya, tapi biasanya saya dengar si desa-desa itu mereka masak tanpa pakai baju tuh bapak-bapak itu. Kenapa dok? Ya panas berkeringat ya itu sudah otomatis itu. Juga cuma asin, Bu, asam. Baik ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Ini dialog kita nih ya Bapak Ibu ya. Ini masih seputar kesehatan ginjal ya dan juga hal-hal yang membuat kesehatan ginjal terganggu ya Bung Bani. Terlebih lagi hal-hal sederhana tentunya di segmen atau bagian yang kedua ya. Masih nanti bersama Dr. Handrawan Adisul kita akan kupas lagi nih dan tunggu dialognya di Talkshow Indonesia Sehat. Sampai jumpa lagi.